teman-teman beranda Krisa semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam kondisi sehat ya. Teman beranda Krisa semuanya, terutama teman-teman yang saat ini sedang menyusun usulan KBMI 2020, teman-teman menemui adanya suatu pernyataan tentang noble purpose. Nah, pada episode kali ini, saya akan berbagi tips tentang bagaimana menyusun noble purpose. Apa itu noble purpose? Noble purpose adalah pernyataan yang menjelaskan mengapa suatu bisnis itu ada. Tentunya ketika menjelaskan mengapa suatu bisnis ada, itu berusaha menjelaskan bahwa bisnis tidak hanya memberikan keuntungan pada si pemilik saja, tetapi bagaimana bisnis juga bermanfaat bagi banyak pihak, bagi lingkungan, bagi konsumen, bagi pekerja, bagi supplier, dan mungkin saja juga pada pemerintah. Rumus Noble Purpose ini saya adaptasi dari buku Rise Above the Crowd, karangan dari Reski Firmansyah, bahwa untuk membuat suatu noble purpose atau tujuan mulia dari suatu bisnis, prinsipnya adalah menjelaskan tentang who you help with how for what, atau siapa yang Anda tolong dengan cara bagaimana dan untuk apa. Nah, lalu kemudian kita lihat di sini ada komponen siapa atau apa, lalu kemudian apa pula yang menjadi pemicunya. Dari hal ini kita melihat siapa atau apa ini adalah objek, lalu kemudian yang menjadi pemicunya atau sebagai kondisi. Kita bahas dulu yang ini, tentang objek. Berarti tentang objek ini adalah untuk siapa tujuan mulia kita tujukan. Karena tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa sebaiknya suatu bisnis tidak hanya memberikan keuntungan bagi si pemilik bisnis saja atau si pendiri bisnis saja, tetapi sebaiknya juga memberikan manfaat bagi banyak pihak. Oleh karena itu, tipsnya teman-teman bisa menyampaikan di sini adalah dengan merujuk kepada banyak pihak. Contoh misalnya, para petani, para pekerja, lalu kemudian komunitas, atau kemudian masyarakat yang tinggal di pinggiran pantai, masyarakat di pesisir. Itu kan menunjukkan banyak, gitu ya, jumlahnya jamak begitu. Nah, tentang kondisi. Nah, kondisi ini, pada kondisi apa objek itu mengalami suatu hal? Kita simak penjelasan berikutnya ya. Nih, tips menyusun pernyataan noble purpose. Pernyataan noble purpose sebaiknya mengandung 5 hal ini. 1. Kata kerja, apa, siapa, dengan cara bagaimana, dan di mana. Kita lihat yuk bagaimana noble purpose dari Apple terkait dengan tips ini. Kita lihat di sini. Kata kerja itu dinyatakan dengan memberikan, apa dinyatakan dengan kontribusi, siapa dan di mana dinyatakan pada dunia, dengan cara bagaimana dinyatakan dengan menciptakan alat untuk pikiran yang dapat memajukan umat manusia. Contoh yang lain lagi ya. Nah, kita lihat di sini misalnya. Contoh noble purpose produk healthy organic. Produk healthy organic di sini digambarkan sebagai suatu usaha yang model bisnisnya tidak memproduksi sendiri makanan organik, tetapi mereka adalah merepackage atau mengemas ulang produk-produk makanan organik yang dihasilkan oleh petani dan juga oleh UKM. Nah, apa noble purpose-nya? Ingin memberikan kontribusi bagi banyak orang. Bagi banyak orang ini tentunya bisa sangat multitafsir gitu. Karena apa? Banyak orang bisa jadi dengan petani, tujuannya dengan petani, dengan pelaku UKM, dengan konsumen dan sebagainya. Nah, lalu siapa yang menjadi pemicunya? Model bisnis healthy organic adalah mengemas ulang atau repackage produk dari petani dan pelaku usaha mikro seperti beras merah, beras putih, kacang-kacangan, singkong, aneka sayuran, dan sebagainya.
Selama ini yang terlihat adalah harga hasil pertanian yang dibeli dari petani cenderung rendah, sementara biaya produksinya tinggi, sehingga keuntungan yang didapat petani kecil. Belum lagi faktor lain seperti panjangnya rantai distribusi dari petani ke pasar hingga ke konsumen. Selain itu, saat ini banyak produk-produk makanan impor dari luar negeri yang kurang sehat, mengandung bahan kimia dan pengawet berbahaya. Sementara harganya pun tergolong cukup tinggi. Nah, apa yang kita bisa praktekkan dari apa dan siapa yang menjadi pemicu? Kita praktekkan ya. Sekali lagi, rumus membuat suatu noble purpose terdiri dari kata kerja, apa, siapa, dengan cara bagaimana, dan di mana. Oke. Baik, sekarang kita praktekkan ya teman-teman. Seperti tadi saya sampaikan bahwa menyusun noble purpose memiliki rumus, kata kerja, apa, siapa, dengan cara bagaimana, dan di mana. Di mana susunannya ini bisa tergantung dari teman-teman, menyesuaikan dengan teman-teman. Misalnya, apakah kemudian saya boleh menempatkan di mana ini setelah siapa? Boleh. Apakah kemudian saya bisa menempatkan siapa ini setelah dengan cara bagaimana? Boleh. Ya. Nah, seperti tadi sudah saya sampaikan pada bagian sebelumnya bahwa apa sih objek dari produk organic healthy tadi? Objeknya adalah petani dan pelaku UKM di Kota Maju Jaya Raya. Kondisinya, kalau kita lihat di sini, rendahnya harga hasil pertanian yang dibeli dari para petani. Biaya produksinya tinggi, keuntungan petani pun kecil. Panjangnya rantai distribusi dari petani ke pasar hingga ke konsumen. Lalu banyak produk-produk makanan impor dari luar negeri yang kurang sehat, mengandung bahan kimia dan pengawet. Lalu kemudian sementara harganya pun ketika sampai di konsumen tinggi. Nah, kondisi ini dan juga objek bisa kita berdasarkan ini. Nah, dari objek dan kondisi yang sudah kita gambarkan pada pemicu tadi, kita bisa menyusun noble purpose. Contohnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Apabila noble purpose-nya ditujukan untuk satu pihak, contohnya misalnya teman-teman ingin memberikan tujuan mulianya adalah pada petani saja, maka teman-teman bisa menyatakan noble purpose-nya adalah meningkatkan derajat kesejahteraan petani makanan organik tradisional dengan melakukan pengemasan ulang bernilai jual tinggi. Mengapa menggunakan kata-kata atau mengapa menggunakan meningkatkan derajat kesejahteraan petani? Itu berangkatnya adalah dari kondisi ini. Apabila rendahnya harga hasil pertanian dibeli dari para petani sementara biaya produksinya tinggi, maka keuntungan petani pun kecil. Oleh karena itu, membuat noble purpose-nya kita gunakan kalimat meningkatkan derajat kesejahteraan petani. Gitu. Lalu kemudian contoh yang berikutnya lagi, apabila noble purpose yang ditujukan untuk satu pihak, contohnya misalnya teman-teman ingin membuat untuk konsumen, maka dapat dinyatakan sebagai berikut. Menyediakan makanan organik tradisional khas Indonesia yang sehat dan aman dikonsumsi masyarakat dengan harga yang terjangkau. Mengapa membuat noble purpose ini? Tentunya didasarkan pada pemicunya atau pada kondisinya adalah banyaknya produk makanan impor dari luar negeri yang kurang sehat, mengandung bahan kimia dan pengawet berbahaya, sementara harga yang didapatkan konsumen itu tinggi. Baik, pada bagian berikut saya akan menjelaskan tentang bagaimana menyusun noble purpose anggota tim. Teman beranda Trisa semuanya,
Seperti yang teman-teman baca pada buku panduan KBMI 2020, di situ dinyatakan bahwa masing-masing anggota tim wajib untuk menyatakan noble purpose-nya disesuaikan dengan kompetensi yang ia miliki. Maksudnya adalah bagaimana anggota tim itu bekerja dalam kelompok pada tim penyusun KBMI disesuaikan dengan pekerjaan mereka atau tugas mereka. Contoh di sini misalnya teman-teman yang menangani bagian pemasaran, bagaimana noble purpose-nya? Maka di sini saya contohkan masih dengan produk organic healthy ya. Dinyatakan noble purpose teman-teman yang menangani bidang pemasaran adalah meningkatkan derajat kesejahteraan petani makanan organik tradisional dengan melakukan pengemasan ulang bernilai jual tinggi dengan harga terjangkau dan wilayah pemasaran yang lebih luas. Nah, tugas bidang pemasaran di sini diwakili dengan kalimat harga terjangkau dan wilayah pemasaran yang lebih luas. Apalagi, misalnya teman-teman yang menangani produksi, karena seperti tadi saya sampaikan di bagian sebelumnya bahwa produk organic healthy ini tidak memproduksi sendiri, namun mereka melakukan repackage atau mengemas ulang, maka di bagian produksi tentunya pekerjaannya adalah melakukan pengemasan ulang. Maka noble purpose-nya adalah dinyatakan sebagai berikut. Meningkatkan derajat kesejahteraan petani makanan organik tradisional dengan melakukan pengemasan ulang yang terjamin aman dan bernilai jual tinggi. Nah, itulah teman-teman yang dimaksud dengan noble purpose anggota tim. Baik teman Baranda Trisa semuanya, itu tadi adalah sharing saya tentang bagaimana menyusun noble purpose. Semoga materi yang telah saya sharingkan membantu teman-teman menyusun noble purpose yang akan diusulkan untuk KBMI 2020. Semoga semua urusan teman-teman untuk mengusulkan proposal KBMI 2020 dilancarkan oleh Allah SWT. Saya pamit undur diri dulu. Ikuti terus Baranda Trisa yang akan menampilkan edisi spesial tentang KBMI 2020. Baranda Trisa, kami yang sharing, Anda yang sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.